Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu, di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Rumus tentang gelombang elektromagnetik itu F sama dengan C per lambda, di mana F adalah frekuensi, C adalah kecepatan gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, mengalami sifat-sifat cahaya, yaitu pematulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang kelima, nilai dari kecepatan gelombang elektromagnetik hanya dipengaruhi oleh sifat listrik dan magnet medium yang ditemukan. Macam gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio, di mana gelombang ini dihasilkan dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Untuk frekuensi gelombang elektromagnetik radio yang paling panjang adalah VHF dan UHF karena panjang gelombangnya sampai ke Macam yang kedua adalah gelombang mikro, di mana merupakan masih dalam kelompok gelombang radio, namun dengan frekuensi yang sangat tinggi yaitu super high frekuensi dengan rentang nilai 3 sampai 30 GHz. Gelombang ini lebih tinggi dari UHF. Yang ketiga adalah gelombang inframerah.
Jenis gelombang elektromagnetik yang ini merupakan frekuensi yang berkisar antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz dengan panjang gelombang 700 sampai dengan 1000. Macam gelombang yang keempat adalah cahaya tampak yang sering kita temukan di mana rentang gelombangnya berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Panjang gelombang pada kisaran tersebut sensitif di mata manusia sehingga bisa tampak. Contoh cahaya tampak yaitu warna Magicu Hibiniu, merah, jingga kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan panjang gelombang pada kisaran 1 sampai 400 nanometer dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 15 sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X yang biasa disebut dengan X-ray memiliki panjang gelombang yang berkisar antara 0,01 sampai 10 nanometer. Makin ke sini semakin pendek dan panjang gelombangnya, tetapi frekuensinya sangatlah besar, yaitu 10 pangkat 16 sampai dengan 10 pangkat 20 Hz. Sinar X ini dihasilkan oleh transmisi elektron yang lebih dalam atau terkait pada inti atom dan juga dihasilkan oleh partikel yang diperlambat. Sedangkan yang ketujuh adalah sinar gamma, merupakan sinar dengan panjang yang paling pendek, yaitu kurang dari 10 meter. Namun, memiliki frekuensi yang paling besar dibandingkan dengan jenis lainnya, yaitu 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25. Berikut adalah jenis-jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Untuk lebih mudah mengingatnya, mari kita ikuti lirik lagu dari nyanyian gelombang elektromagnetik. Inilah spektrum gelombang elektromagnetik.
elektrofrekuensi terbesar hingga terkecil, gamma sinar ultraviolet, cahaya tampak inframerah radar. Dua terakhir TV radio, itulah spektrum gelombang elektro. Janganlah engkau lupakan semua itu pasti berguna. Dampak negatif gelombang elektromagnetik. Meskipun gelombang ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun mempunyai dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah paparan radiasi ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf dari otak. Dampak yang lain adalah apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet khususnya yang jenis UV-TBB akan memiliki panjang gelombang 290 nanometer dan menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, maka dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia yang tersengat dan merupakan molekul DNA akan berubah. Dan bahkan bisa langsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit termasuk terhadap makhluk hidup lain. Yang keempat adalah dampak negatifnya dari radiasi HP yang akan mengacaukan gelombang otak dan menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan memakai HP bisa menyebabkan kanker. Dampak yang kelima adalah akibat radiasi HP antara kerusakan lain sel saraf akan menurunkan atau bahkan menghilangkan konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah sehingga jadi gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang terakhir, dampak negatifnya adalah sebagian besar garis-garis wajah dan kerutan keriput disebabkan oleh paparan yang berlebih dari sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut, keriput, melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.